Kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis menyita perhatian yang cukup tajam. Apa yang sebenarnya terjadi pemirsa? Apakah ada sabotase dari tangan-tangan nakal yang menjadi nokta dalam program makan bergizi gratis? Berikut perbincangan Lukman Hanafi bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Bapak bisa berprediksi ini, kan kalau prediksi makanan sepertinya enggak deh. Bapak udah curiga mungkin akan ada oknum-oknum ulah jahil untuk macam sabotase gitu, Pak? Enggak, kita faktornya sih jelas ya. Ketika kita kurang waspada karena tumbuhnya SPPG baru, itu akan mudah menjadi bahan berita. Karena apapun yang dilakukan di makan bergizi, ada anak satu saja muntah, itu jadi berita. Contoh juga, misalnya di Muntilan itu ada anak yang posting lele berbelatung, itu jadi berita. Padahal ketika kita cek dari 3.600 porsi itu hanya satu yang memberitakan. Kemudian kita cek juga ke lapangan, coba kirim lelenya. Nah, ternyata lele yang dikirim ke satuan pelayanan itu, dari satuan pelayanan ke sekolah itu seluruh kepalanya dipotong. Nah, videonya itu lelenya ada kepalanya. Jadi keisengan itu kemudian menjadi viral, padahal itu bukan bersumber dari makan bergizi. Kemudian juga ada di Bantul ya, yang 3.800 porsi, tiba-tiba ada satu anak yang selalu melaporkan satu menemukan telur binatang, menemukan belatung, habis itu terakhir menemukan jangkrik di dalam tahu. Jangkrik di dalam tahu, dan itu jangkriknya juga tidak gosong karena tahu kan digoreng. Dan itu hanya satu anak yang melaporkan. Akhirnya kami terpaksa datang gitu untuk mencari tahu apa sih penting motivasinya, kayak gitu-gitu. Pak, tapi sejauh ini misalnya yang saya, maaf nih sebelum melapor, Bandung ini kan menurut saya agak ramai, tapi bukan sekali gitu beruntun. Bandung Barat bahkan sampai menetapkan KLB kan. Terus ada Bandung juga yang hari ini, Bandungnya kalau nggak salah ya, hari ini Kabupaten Bandung kalau nggak salah, itu juga ramai lagi. Tapi ketika tim Bapak ke sana, ada nggak sih Pak, terlepas dari, mungkin Bapak ini bagian kan bukan aparat yang ini adalah melanggar pidana etik, kan bukan di situ, tapi pasti Bapak juga punya tim pengawas. Ada nggak sih Pak, kita ngecek ada sesuatu yang aneh itu? Sebetulnya secara makanan, normal gitu loh. Tapi kenapa bisa keracunan? Barangkali, mungkin makanan yang kedaluarsa, apa mengandung apa, teman ada menemukan itu nggak? Kebetulan waktu kejadian saya memang punya insting untuk segera berangkat ke lokasi, sehingga saya bisa melihat, menyaksikan sendiri kualitas SPBG-nya bagus sekali, di atas rata-rata, sangat higienis. Memang ada kesalahan prosedur karena masak terlalu lama. Itu kesalahan prosedur yang dialami oleh SPPG. Tapi kemudian saya kan tidak berhenti di situ. Saya tanya satu-satu yang di rumah sakit itu, kamu tuh makan apa, sakitnya kapan, kemudian mulai terasa kapan, dan kemudian didapatkanlah ternyata dari sekian banyak korban itu ada yang hanya makan melon. Jadi keracunan melon jatuhnya. Kamu nggak makan apa-apa? Enggak, saya hanya makan melon. Melon berarti melon juga bisa menyembuhkan seperti itu. Ini baru pertama dalam sejarah ya. Betul. Jadi di dalam MBG menciptakan sejarah baru karena melon bisa menimbulkan gejala seperti itu. Dan melon itu kan dari alam ya, nggak sempat ada proses masak-memasak kan? Kemudian ternyata kita temukan juga ada yang sakitnya lebih parah itu. Ternyata dia tidak makan makanan kami. Jadi di pesantren yang sama, dia makan jamur dalam waktu bersamaan bercampur dengan pasien dari yang mendapat makan bergizi itu, dan di rumah sakit, dan itu cukup agak parah gitu. Tapi kami catat aja semua itu, dan kemudian yang sekarang terjadi di tempat yang sama itu operasinya sama, pemilik SPPG-nya saudara. Jadi kita sedang dalami semuanya lah. Itu hal-hal yang jadi catatan kami. Pemirsa, saksikan perbincangan lengkap Lukman Hanafi bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam program One on One, Senin 29 September 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo News TV. Pemirsa, Partai Perindo memberikan bukti kepada para pemuda dapat tampil dan ikut andil dalam perpolitikan nasional. Ya, melalui ajang Persatuan Muda Summit, Partai Perindo memberikan ruang bagi generasi muda untuk beradu gagasan dan ide demi Indonesia sejahtera. Mengangkat tema momentum perbaikan arah transformasi politik orang muda dan kelas menengah. Acara ini menjadi wadah bagi anak muda, aktivis, pakar, hingga pelaku usaha kreatif untuk membedah isu-isu kontemporer serta merumuskan peran generasi muda dalam menjawab tantangan kebangsaan.
Acara yang digelar di MRC Conference Hall Jakarta ini merupakan bagian dari rangkaian Prarakernas dan syukuran HUT ke-11 Partai Perindo yang mengusung tema besar Pemimpin Berintegritas, Kebijakan Berkualitas Rakyat Naik Kelas, sekaligus merumuskan peta jalan bagi demokrasi Indonesia ke depan. Sistem politik kita harus segera diubah dan tentunya juga harus memberikan ruang afirmasi kepada teman-teman muda. Apalagi kalau kita melihat biaya politik itu sangat mahal dan ini adalah suatu hal kemustahilan bagi orang-orang muda bisa achieve untuk setidaknya bahkan untuk nyalek aja mereka mustahil gitu. Apalagi untuk bisa sampai dengan menang. Jadi kita harus membuat sistem politik yang bukan hanya ramah bagi orang muda tapi juga aksesibel bagi semua masyarakat. Ini adalah satu gestur bahwa Partai Perindo itu mendukung semua gerakan kebaikan yang dimiliki oleh anak muda. Artinya Partai Perindo tidak memandang sebelah mata dan tentu sangat mengapresiasi yang sangat besar sekali kepada mereka yang bergerak di berbagai inisiatif-inisiatif kebaikan. Ajang ini kian meneguhkan peran partai yang dikenal sebagai partai kita, sebagai partai modern yang berpijak pada kerja nyata, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 bulan setelah kematian suaminya, Meta Ayu Puspitantri, istri diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan, akhirnya muncul ke publik. Informasinya sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Sindo Today. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismon Pipa, 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 1 orang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran